saya Diana. Saya adalah peserta UKIN PPG 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Ibu doakan semoga kalian tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Karena dengan membacakan doa, pembelajaran kita itu akan lebih diridhoi oleh Allah. Sekarang kita bacakan doa dipimpin oleh teman kalian, Fahri. Silakan Fahri memimpin doanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ririn, Hadir, Bu. Fahri, Hadir, Bu. Fajri, Hadir, Bu. Isra. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran yang kemarin? Masih. Ayo, siapa yang tahu? Sama-sama. Iya, tentang pahlawan nasional. Coba sebutkan salah satu pahlawan nasional. Ya, Insinyur Soekarno. Ada tidak pahlawan nasional yang berasal dari Aceh? Siapa namanya? Betul sekali. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, masih tentang pahlawan. Tetapi sebelum kita memasuki materi berikutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, mari kita menyanyikan bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita akan menjadi pahlawan sama seperti W.S. Rahman, tapi pahlawan di masa sekarang, bukan di masa dalam memperebut kemerdekaan. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita lanjut ke materi di tema 5, yaitu pahlawanku, subtema 3. Masuk ke subtema 3 ya. Sikap kepahlawanan dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian bisa menginformasikan tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional. Kemudian yang kedua, kalian nanti bisa menulis sifat-sifat kepahlawanan itu di buku kalian. Selanjutnya adalah kalian bisa menyebutkan 2 sifat kepahlawanan daripada pahlawan nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian bisa mengetahui sifat-sifat daripada cahaya. Nanti kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Itulah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk materi yang pertama, kita akan mengetahui dulu apa-apa sifat daripada pahlawan tersebut. Kalian bisa menggali informasi nanti melalui LKPD yang dibagi ini. LKPD ini kalian diskusikan dengan kelompok dan kalian lihat di situ apa-apa yang bisa kalian ingat tentang sifat-sifat daripada kepahlawanan. Silakan anak-anak coba dilihat nanti. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian diskusikan dengan teman kalian dan boleh juga kalian tanyakan kepada ibu kalau misalnya ada yang terkendala dengan pertanyaan tersebut. Dan anak-anak coba diperhatikan PPT yang ditampilkan. Seorang anak itu. Kira-kira gambar apa? Ayo, gambar apa ini? Seorang anak itu. Ya, seorang anak jatuh dari sepeda dan datang temannya menolong. Kira-kira dari gambar tersebut, bisakah temannya itu dikatakan sebagai pahlawan? Ya, bisa. Karena pahlawan itu tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan, tetapi pada zaman sekarang disebut pahlawan itu adalah bisa kita memberikan bantuan kepada orang lain, juga sudah disebutkan sebagai pahlawan. Contoh yang lain seperti seorang guru ya. Guru itu juga disebut sebagai seorang pahlawan karena dia itu telah mendidik anak-anak sehingga menjadi cerdas dan dapat berguna bagi bangsa. Itu juga dikatakan dengan pahlawan karena di zaman kemerdekaan sekarang ini kita tidak lagi
Ya anak-anak, beda dengan zaman yang dahulu ketika nenek-nenek moyang kita itu memperjuangkan kemerdekaan kita. Tapi karena zaman sekarang kita sudah merdeka, bentuk pengorbanan kita yang lain itu adalah seperti menolong sesama dengan penuh ikhlas. Itu juga dikatakan dengan pahlawan. Tapi pahlawan itu namanya itu tidak diabadikan. Pahlawan dalam kemasyarakatan. Ya, selanjutnya, nah amatilah gambar berikut. Lihat gambar. Di situ ada beberapa tokoh ataupun pahlawan nasional. Gambar yang pertama, kira-kira itu seorang perempuan. Siapa namanya? Ya, dari mana tuh Nyai? Adalah pahlawan nasional yang berasal dari Aceh, daerah kita. Kita juga punya pahlawan nasional. Selanjutnya, gambar yang itu selanjutnya gambar apa, Nak? Ya, Pangeran Antasari. Kemudian Patimura. Dari mana Patimura? Dia itu pahlawan yang dari Maluku. Selanjutnya gambarnya di bawah. Sisinga. Kemudian gambar Sakika. Selanjutnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu berasal dari mana? Kemudian selanjutnya itu berasal dari Jawa. Itu adalah beberapa contoh pahlawan nasional. Mereka itu telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, merebut dari tangan penjajah. Siapa saja yang menjajah Indonesia? Jepang. Ada 350 tahun Jepang itu menjajah Indonesia. Angka bagaimana kehidupan kita dulu di zaman penjajah tidak bisa kita bayangkan. Alhamdulillah kita sekarang sudah menikmati ataupun kalian sudah hidup, ibu sudah hidup di zaman kemerdekaan ini dengan penuh damai. Mudah-mudahan akan seperti itu ya. Baiklah anak, kita lanjut ke ini. Itu adalah gambar daripada pahlawan nasional yaitu Patimura. Jadi Patimura itu adalah seorang pahlawan yang berasal dari Maluku. Nanti kalian mengisi ya di lembar LKPD ibu yang dibagikan tadi sudah ada di situ. Disuruh tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Dulu ketika Islam berkembang di Indonesia, yaitu yang pertama, Islam pertama itu kalau tidak salah di daerah kerajaan Islam pertama itu adalah Samudra Pasir yang berada di Aceh. Jadi raja-raja Islam dahulu sikap kepahlawanannya itu terlalu tinggi. Mereka itu orangnya itu rela berkorban demi untuk agama dan bangsanya. Mereka itu rela hartanya itu habis digunakan untuk kepentingan agama dan bangsa. Itu sikap raja-raja, sikap kepahlawanan daripada raja-raja pada zaman ketika Islam pertama berkembang di Indonesia. Baik anak, ada tidak di antara kalian yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya. Sebutkan ada contoh sikap pahlawan. Nah, tadi teman kalian bertanya sebutkan contoh-contoh sikap kepahlawanan. Ada yang bisa? Saya Bu. Ya boleh. Rela berkorban. Ya, kemudian selanjutnya apa lagi? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Itu adalah sikap
Patimura berhasil merebut banteng Dorsteder di Saparuan. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Selanjutnya, boleh. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1812, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, itu adalah perjuangan daripada Patimura. Setelah kalian tadi melihat dan membaca tentang Kapitan Patimura, kalian bisa melihat perjuangan daripada pahlawan nasional kita, yaitu Patimura yang berasal dari Maluku. Beliau itu begitu gigih dalam memperjuangkan rakyat Maluku itu dari penindasan Belanda di bagian menguasai, yaitu rempah-rempah. Belanda itu ingin menguasai rempah-rempah ataupun perdagangan yang ada di Maluku. Tadi Belanda itu membeli komoditas pertanian orang Maluku itu dengan harga yang sangat murah, ya kan? Jadi otomatis rakyat Maluku itu menjadi menderita. Bangkitlah seorang pahlawan yang bernama Patimura dalam memperjuangkan rakyat Maluku itu dari penindasan Belanda. Dia itu berhasil merebut benteng Dorsteder di Saparua. Kemudian perlawanannya itu meluas sampai ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Akhirnya karena perjuangan kita pada zaman dahulu itu masih bersifat, artinya belum bersama-sama ya, rakyat itu mungkin masih senjatanya masih kurang. Akhirnya Belanda itu meminta pasukan dari Jakarta dan berhasil menangkap Patimura. Kemudian dijatuhilah dia hukuman mati di tiang gantungan. Gimana kita melihat perjuangannya sampai Patimura itu mati di tiang gantungan. Itulah Patimura itu dalam dia itu membela hak dari masyarakat di Maluku itu supaya tidak ditindas oleh Belanda. Jadi kita dapat melihat sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura tersebut. Apa contoh sikap kepahlawanan tadi yang dimiliki oleh Patimura? Rela mati di tiang gantungan demi mempertahankan daerahnya dari penindasan Belanda. Itu ya sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura. Kemudian selanjutnya ini tadi ya gambar pahlawan nasional yang sudah kalian ketahui tadi sama-sama. Nah, ini adalah gambar daripada mobil seorang pahlawan nasional, yaitu Bung Tomo. Jadi Bung Tomo itu adalah seorang pahlawan nasional yang semangatnya itu begitu berkobar-kobar dalam memperjuangkan Indonesia. Dan mobilnya itu diabadikan di Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Jadi yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil kita yang sekarang itu di bagian kaca spionnya. Mobil Bung Tomo itu dia hanya memiliki sebuah kaca spion. Jadi kalau mobil sekarang dua ya. Nanti ibu ini hubungkan pembelajaran kita ini hubungannya dengan nanti di sifat-sifat cahaya. Di bagian kaca spion itu ada cermin. Ya, cermin. Jadi kita selanjutnya nanti akan mempelajari tentang sifat-sifat daripada cermin. Jadi cermin itu ada dua ya. Yang pertama cermin cembung. Kemudian yang kedua cermin cembung. Anak-anak, kita akan melakukan percobaan tentang cermin. Tadi sudah ibu katakan ada cermin cekung dan ada cermin cembung. Jadi nanti kita melakukan percobaan itu dengan menggunakan
cembung, ada yang cekung bagiannya. Jadi kita akan melaksanakan percobaannya di luar. Ini tolong kalian pegang dulu sendoknya. Nanti kita akan melakukan percobaannya di luar, karena kalau di luar itu pencahayaannya itu lebih jelas. Ayo sama-sama kita keluar untuk melakukan percobaan tentang cahaya, tentang cermin. Oke Bu? Ya. Sekarang kita akan melihat bayangan di cermin cekung. Begini ya, coba anak cekung. Nah, coba dilihat bagaimana bayangan di cermin cekung. Terbalik. Ya, terbalik. Kemudian ketika kalian mendekatkan sendok ke muka kalian, bagaimana bayangan yang terjadi? Ya, dia itu lebih besar. Sekarang balik. Kita menggunakan cermin cekung. Bagaimana bayangan kalian yang nampak di cermin cekung tersebut? Tegak. Tetap ya, tidak terbang. Terbalik tegak. Kemudian ketika kalian mendekatkan sendok ke muka kalian, bayangannya itu tetap seperti semula ukurannya. Jadi dia tidak diperbesar ataupun tidak diperkecil. Itu adalah sifat-sifat daripada cermin. Selain itu ada nanti beberapa sifat cermin yang lain. Nanti kita akan menyaksikan videonya tentang sifat-sifat cermin yang lain. Nah, sekarang ayo kita sama-sama melihat video yang Ibu tayangkan nanti di laptop Ibu. Mari sama-sama kita menyaksikan video ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sifat-sifat cahaya, mari sama-sama kita menyaksikan video yang Ibu putar ini ya. Coba kalian perhatikan dengan baik. Kalian perhatikan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama itu cahaya merambat lurus. Nah, diperhatikan ya. Lihat ya, cahaya itu merambat lurus. Sambil kalian menyaksikan video, nanti kalian tulis apa-apa sifat cahaya yang ada di video tersebut. Yang pertama tadi, cahaya merambat lurus. Silakan ditulis. Kemudian yang kedua, cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening.
Nah, inilah salah satu contoh sifat daripada cahaya yang kalian saksikan tadi di video yang kita tayangkan, yaitu di bagian yang nomor 3, yang bagian yang nomor 4, yaitu cahaya itu dapat dibiaskan. Jadi ini cahaya itu dapat dibiaskan, artinya ketika ini ada pensil, kita masukkan ke dalam air, seolah-olah pensil itu nampaknya seperti patah, ya. Ini adalah salah satu sifat cahaya, padahal sebenarnya pensil itu tidak patah, tetapi ketika masukkan ke dalam ini, ke dalam air, seolah dia itu seperti patah. Jadi ini merupakan salah satu sifat cahaya yang telah kalian saksikan tadi di video. Nah, berdasarkan hasil percobaan tadi, Ibu harapkan kalian bisa menyimpulkan tentang percobaan yang telah kita lakukan tadi dan tentang sifat cahaya pada penayangan video yang telah sama-sama kita saksikan tadi. Baiklah anak-anak, coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan dan penayangan video tadi. Memberikan waktu kira-kira 10 menit ya untuk mengisi LKPD yang telah Ibu bagi tadi. Silakan anak-anak. Nanti hasilnya akan kalian presentasikan ke depan kelas. Mewakili setiap kelompok ya.
percobaan. Nama percobaan sifat cahaya. Tujuan untuk mengamati berbagai sifat-sifat cahaya. Alat-alat, sendok, gelas berisi air, dan pensil. Ya, itu adalah hasil presentase daripada teman kalian. Apakah sudah sesuai? Sesuai? Selanjutnya untuk kelompok yang lain. Ayo, siapa yang maju? Boleh. Inilah hasil diskusi kami. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dihiaskan. Ya. Selanjutnya yang tersisa satu kelompok lagi ya yang belum presentasi. Silakan maju. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami tentang tingkat kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional, yaitu cinta kepada tanah air, rela berkorban demi untuk tanah airnya, baik jiwa maupun raga, tidak berani berjuang di atas kebenaran. Nah, setelah semuanya selesai mempresentasikan hasil dari diskusi kalian hari ini, pembelajaran kita, Ibu akan bertanya kepada kalian bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Tadi yang pertama tentang sikap kepahlawanan. Kemudian yang kedua adalah sifat cahaya. Coba, apa tadi yang pertama? Cahaya merambat lurus. Betul, cahaya merambat lurus. Yang kedua? Cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening. Yang ketiga? Cahaya dapat dipantulkan. Bukan. Yang keempat? Cahaya dapat dihiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Itulah beberapa pembelajaran kita hari ini. Setelah kita sama-sama tadi membuat kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, untuk mengukur sejauh mana kalian menguasai tentang materi yang telah kita pelajari, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian yang tugas tersebut bisa kalian kerjakan pada halaman 92 yang ada di buku kalian. Jadi Ibu memberikan batasan waktunya sekitar 25 menit untuk kalian menyelesaikan tugas tersebut. Ayo anak-anak, silakan dikerjakan. Baiklah, kalau sudah siap, tolong tugasnya dikumpulkan. Ayo, kumpulkan tugas. Just thank you. Untuk besok kita akan mempelajari tentang yaitu pembelajaran 2 ya. Pembelajaran kita hari ini telah berakhir dan sebelum kita berpisah, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah.